Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak untuk zodiak Pisces ya, Pisces untuk periode Maret ya. Jadi semua zodiak udah aku upload untuk prediksinya di bulan Maret. Kamu bisa searching zodiak kamu, misalkan Aries ya, Aries 2025 ya di channel aku. Oke. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya, karena energi yang ketarik belum tentu semuanya resonate. Mungkin bisa semua, bisa sebagian, atau bahkan enggak sama sekali. Jika tidak resonate, jadikan atau ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin konsultasi privat atau baca tarot pribadi, bisa DM ke Instagramku atau ke nomor WhatsApp ya, ada di deskripsi. Oke, langsung aja untuk energi general Pisces bulan Maret. Untuk percintaan, aku akan bikinkan video tersendiri ya, jadi supaya bisa lebih detail. Energi general Pisces bulan Maret. Oke, aku dapat kartu space. Aku tarik dulu semua kartunya. Stop. Kemudian hunger, rest, dan movement. Oke, dari energi space Pisces, ada momen-momen dimana kamu butuh ruang untuk sendiri. Jadi mungkin kamu juga bisa minta ke pasanganmu, maaf ya aku lagi pengen sendiri. Nah ini bisa jadi karena kamu sedang fokus ngerjain sesuatu ya, kerjaan kah, report, project gitu ya, atau ngejar deadline. Jadi kamu butuh space untuk dirimu sendiri ya, bukan berarti udah nggak peduli dengan sekitar, tapi kamu butuh fokus gitu. Atau bisa juga space ini karena memang ya kamu lagi pengen sendiri aja gitu. Kadang-kadang kan setiap manusia itu ada momen-momen yang lagi nggak pengen diganggu, pengen me time ya. Oke. Kemudian di sini aku dapat energi stop ya. Ada hal-hal yang mungkin akhirnya kamu berhenti. Seperti rutinitas, mungkin aktivitas, hobi, kerjaan yang menurut kamu, aduh ini kalau dilanjutin nggak worth it nih. Atau bisa juga tentang kebiasaan-kebiasaan negatif ya, mungkin kamu mau berhenti merokok mungkin, atau kamu berhenti begadang, diet ya, mau ini ya, pengen mengkonsumsi makanan yang sehat mungkin, atau bisa jadi ini ya, menghentikan kerjasama ya, mungkin kalau kalian bisnis dirasa kok udah nggak cocok lagi ya. Oke. Kemudian di sini aku dapat hunger ya. Di sini terlihat energi kamu tuh kayak up and down gitu ya. Ada fase dimana kamu butuh ketenangan, butuh space. Tapi ada fase dimana kamu haus akan banyak aktivitas. Nah ini nggak cuma aktivitas aja, tentang pergaulan, tentang pengetahuan, wawasan, banyak hal-hal yang pengen kamu tahu, kamu pengen explore ya. Kemudian ada rest di sini ya, sebenarnya hampir sama kayak space, cuman kalau space ini kan kamu butuh ruang untuk dirimu sendiri, tapi kalau rest kamu pengen istirahat, tapi boleh sama siapa aja gitu. Misalkan kamu mau ambil cuti sama pasangan ya, liburan ke tempat yang tenang, ke villa kah gitu, ke pantai. Nah atau bisa juga rest ini nggak selalu karena butuh fokus ya, memang butuh istirahat aja gitu loh. Mungkin kamu ambil cuti atau pas weekend nggak pengen aktivitas yang berat, nggak mau aktivitas yang padat, pengennya bener-bener istirahat. Nah
Kemudian di sini ada energi kamu movement ya. Jadi di bulan Maret banyak acara traveling ya, banyak perjalanan. Bisa itu karena kerjaan, perjalanan dinas, karena ada proyek, karena ada yang harus kamu kerjakan. Bisa juga memang pekerjaan kamu berpindah-pindah gitu. Atau bisa juga ya karena traveling jalan-jalan aja atau mengunjungi kerabat. Atau bisa juga movement ini tentang pindah kerja, pindah kantor, pindah tempat usaha, pindah rumah ya. Atau memang kamu move on dari sesuatu hal yang udahlah pengen kamu lupakan, makanya di sini ada stop. Nah, bisa jadi move on dari mantan ya. Oke, next kita cek energi karir. Karir Pisces di bulan Maret. Karir Pisces di bulan Maret. Oke. Seven of Clubs. Aku tarik dulu semua kartunya. Eight of Spades. King of Diamond. Six of Spades. Dan Queen of Spades. Oke, di sini aku dapat Deception sama Temptation. Pisces, kamu mesti berhati-hati untuk tidak tergoda ya. Godaan ini bisa affair ya, ajakan untuk affair di tempat kerja, atau nggak harus di tempat kerja, mungkin ya sama relasi bisnis, sama partner, rekanan, pokoknya yang kalian tuh pernah terlibat dalam pekerjaan atau sampai sekarang masih ada terlibat kerjaan bareng, kerjasama gitu ya, atau ada keterkaitan satu sama lain. Nah ini ya, hati-hati adanya godaan-godaan untuk affair. Ini juga tentang hati-hati adanya godaan-godaan untuk memanipulasi, karena di sini ada deception ya. Deception tuh kayak kecurangan, penipuan, misalkan kayak manipulasi, suap, markup harga, karena ini di pekerjaan ya, korupsi, atau mungkin melakukan kecurangan-kecurangan yang lain gitu. Nah, maksudnya belum tentu kamu melakukannya, tapi kamu mesti waspada atas pengaruh-pengaruh ini atau ajakan-ajakan ini. Karena ini sangat menggoda banget gitu ya. Baik yang affair dalam asmara atau godaan untuk melakukan kecurangan gitu. Karena biasanya kalau pekerjaan ya, semisal kita karyawan, pasti kan godaannya kalau bisa dapat keuntungan nih gitu, tanpa yang penting kan nggak ketahuan gitu. Atau misalkan kita usaha nih ya, kita bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi merugikan konsumen. Nah ini godaan-godaan seperti ini perlu dihindari ya. Jangan baper, tapi jadikan kewaspadaan aja. Terus ada gambaran di sini energi anxiety. Ada kegelisahan. Nah, bisa jadi kalau aku lihat dari movement ya, ada rumor gitu ya bahwa kamu mungkin mau dipindah ya, pindah kantor cabang kah, pindah divisi, pindah posisi, jadi kamu gelisah, overthinking. Atau mungkin ada rumor bahwa ini sebenarnya bisa itu rumor, bisa memang nyata gitu ya, bahwa kamu mesti pergi traveling ke beberapa tempat. Jadi kamu galau, duh mikirin capeknya, jauh dari keluarga misal, jauh dari pasangan, aduh kalau kangen gimana nih, kerja mesti berpindah-pindah. Nah bisa jadi. Atau ada ketidakpastian ya, bisa jadi ada peraturan-peraturan baru gitu ya, atau ada perubahan-perubahan yang mana bikin kamu tuh jadi gelisah gitu ya, jadi kepikiran ini benernya arahnya mau kemana nih kayak gitu. Atau bisa jadi anxiety-nya kamu itu dari dirimu sendiri. Aduh, aku di kerjaan ini masih panjang nggak ya, kedepannya gimana ya, kondisi perusahaan kok kayaknya nggak stabil, aduh terus aku gimana ya. Ini lebih ke dirimu sendiri ya, seperti ini ya, zodiak water, terutama Pisces gitu ya. Beberapa ya, mungkin nggak semua Pisces, cenderung memang suka overthinking, mikir sesuatu hal yang belum tentu terjadi gitu loh.
Next, di sini ada energi King of Diamond ya. Walaupun ada kegelisahan nih, tetapi sebenarnya kamu ada peluang untuk mendapatkan promosi jabatan ya, atau kamu dikasih tanggung jawab sebuah project gitu. Jadi bos kamu nih, aku pegangin project nih, urus semuanya ya. Nanti ada dapat tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Pokoknya nih urus, karena kamu bisa, karena kamu punya prestasi, karena kamu mampu gitu. Jadi dikasih tanggung jawab gitu loh ya. Diberi kepercayaan oleh bos kamu. Oke. Nah, beberapa ada yang malah naik jabatan. Dan kamu akan berhubungan dengan energi King of Diamond, seorang maskulin, kaya raya, sangat mapan. Ini boleh dibilang kayak ya seorang business owner, pengusaha, atau bisa juga pejabat ya. Karena di sini terlihat seseorang yang punya kekayaan, wewenang, jabatan gitu ya. Nah, ini bisa karena kerjaan kamu, jadi kamu berhubungan dengan orang-orang penting ya, terkait dengan relasi perizinan dan lain sebagainya, atau bisa juga ini klien atau customer kamu nanti ketemu di bulan Maret. Oke. Next, di sini ada Queen of Spades ya. Terutama Pisces yang dimana kamu seorang leader ya, energinya feminim nih ya, usianya udah di atas 40 tahun ya. Ini jadi buat kamu yang usianya di atas 40 tahun atau di bawah pun juga energinya bisa ya, tapi benar-benar yang kamu sosok yang dewasa, seorang pemimpin yang bertanggung jawab, mengayomi. Nah, ini ya, jadi terlihat jiwa-jiwa leadermu ya, walaupun mungkin kamu bukan atasan, tapi jiwa leadermu tuh terlihat. Nah, ini yang akan sangat membantu perkembangan karir kamu. Jadi kamu bisa apa ya istilahnya, menghandle segala sesuatunya sendiri. Kamu bisa tegas, kamu bisa disiplin. Nah, jadi baik Pisces feminim or maskulin ya, sama-sama kamu ada peluang atau kesempatan buat naik jabatan atau dipromosikan, dan kamu juga akan sangat dipercaya oleh bos kamu, klien atau customer kamu. Nah, ini jadi ada bos perempuan, ada bos laki gitu, salah satunya atau mungkin keduanya yang memberikan kamu kepercayaan ya. Klien customer juga nih, kalau yang laki maskulin itu tadi ya, yang orang penting, kaya raya, pengusaha. Terus ada juga yang perempuan, sosoknya tegas ya, tegas tapi nggak cenderung cerewet ya, tegas tapi dia komitmen. Jadi kalau misalkan kamu sama klien atau customer kamu ada perjanjian nih, dia akan komitmen gitu loh. Oke, next kita lanjut ya untuk keuangan Pisces di bulan Maret. Keuangan Pisces di bulan Maret. Oke, ada Knight of Pentacles, Three of Wands, King of Cups, Four of Swords, dan Judgment. Keuangan Pisces di bulan Maret nggak banyak drama ya. Kalau aku lihat di sini dari Four of Swords ya, hanya pengeluaran rutinitas aja ya. Jadi kalau misalkan pengeluaran mendadak kah gitu, atau sesuatu hal yang tak terduga, di sini yang terbaca nggak ada ya. Aman, adem ayem ya, pengeluaran rutinitas bulanan seperti yang biasanya. Dan kalau di sini aku lihat dari gambaran Knight of Pentacle sama Three of Wands, kamu tuh bakal dapat rezeki, tapi masih OTW. Nah, bisa jadi dapatnya atau cairnya pas akhir-akhir bulan gitu loh. Ya, jadi ini ada rezeki, tapi kamu mesti sabar, mesti nunggu ya. Jadi kalau misalkan gini nih, kamu sebenarnya mendapatkan bonus atau komisi, tapi ternyata di ACC-nya nanti ya cairnya akhir bulan misal, atau pas bareng gajian bulan April misal ya. Atau bisa juga mungkin kamu punya tagihan ya, invoice tuh kalau biasanya kamu
bisnis, kamu usaha sendiri, nah pada dijanjiin nggak bisa cepet, kayaknya akhir bulan ya, kayak gitu loh ya. Atau yang pada pinjem duit nih ya, menjanjikan mengembalikan tapi tunggu ya, kayak gitu. Tapi di sini kalau aku lihat dari Judgment pada cair nantinya ya, apapun itu. Oke. Dan King of Cup ya, rezeki ngalir aja, keuangan, income rutin seperti bulan-bulan sebelumnya, gaji dan lain sebagainya. Tapi di sini ngalir ya, jadi nggak sampai surut, nggak sampai habis pun ada aja rezeki datang. Malah gongnya pas akhir bulan nih, pada banyak yang cair duit kamu. Oke, kita lanjut. Aku mau kasih pesan semesta buat Pisces di untuk bulan Maret. Ya, pesannya adalah wow, bagus banget ya, new life. Pesan semesta buat Pisces, new life, kehidupan baru. Makna pentingnya kelahiran ide-ide baru, pertumbuhan, peluang, menghirup udara segar, kehidupan memperbarui dirinya sendiri. Ketika musim semi membangunkan dunia, kegembiraan dan kegembiraan demi kegembiraan dapat dirasakan di sekitar dan di lubuk hatimu. Bunga-bunga mekar dari pohon dalam semalam, burung-burung kembali ke rumah dan menyanyikan lagu mereka yang agung. Lagu mereka yang agung dan alam penuh dengan janji. Keajaiban memanggil kita semua. Ini adalah salah satu saat dalam hidupmu ketika ide-ide baru menginspirasimu dan peluang-peluang baru memberimu harapan untuk melihat impianmu menjadi kenyataan. Semua baik-baik saja di duniamu dan kamu memiliki energi yang akan kamu butuhkan untuk merasa segar kembali. Biarkan hatimu terisi dengan antusiasme. Yap, biarkan cahayamu bersinar karena ini adalah saat keberuntunganmu. Oke, kita lanjut. Pesan angka atau numerologi. Jadi ada pesan dari angka berapa atau bisa juga ini angka keberuntunganmu. Yes. 11, spiritual messenger. Oke. Spiritual messenger atau pesan spiritual. Kamu dapat pesan dari angka 11 atau ini angka keberuntunganmu Pisces di bulan Maret. Pesan spiritual ini memintamu untuk menggunakan intuisimu untuk membantu. Oh, ini sebenarnya Pisces banget nih ya, tentang spiritual, intuisi. Ini menunjukkan bahwa ada orang yang membutuhkan lebih dari sekedar bantuan materi saat ini dalam situasi tertentu. Karena itu masalahnya bersikaplah positif dan konstruktif saat menawarkan bantuanmu. Ingatlah untuk bersikap ramah dan juga kooperatif. Cinta akan kehalusan dan keindahan itu baik, tetapi saat ini kamu adalah pembawa pesan spiritual yang dibutuhkan untuk memberikan nasihat dengan cara yang penuh kasih dan perhatian. Dengan munculnya kartu ini, kamu akan tahu bahwa bantuan dari alam semesta sudah dekat. Kamu hanya perlu meminta. Semoga alam semesta akan memberikanmu sebuah pemikiran untuk disampaikan kepada orang-orang yang kamu bantu, mungkin sebuah ide yang jenius. Angka ini bervibrasi pada warna putih, ungu, kuning, dan hitam. Mereka menunjukkan siklus lengkap dari terang ke gelap. Selama masa penting untuk meminta bantuan ini dan agar kamu juga dapat menawarkan bantuan, kenakan 1 atau 2 warna di atas ya. Jadi kamu bisa mengenakan warna putih, ungu, kuning, dan hitam. Kamu mungkin memiliki pakaian di lemarimu dengan warna-warna ini, atau mungkin kamu dapat
mengenakan shawl, dasi, atau sapu tangan saku yang sesuai ya. Harap dicatat hitam jika dipertimbangkan secara positif, bersifat protektif ya. Kadang-kadang kan mengartikan warna hitam itu kan warna duka gitu ya. Nah, di sini konteksnya bersifat protektif ya. Oke, Pisces, ini prediksi kamu di bulan Maret. Untuk pesan-pesan yang positif atau prediksi yang positif, klaim energinya. Untuk yang negatif jangan dibawa baper, jadikan kewaspadaan aja. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.